selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Kasau oleh Bapak Dr. Andas Ahmad Said. Dipersilakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Kasau, Sarjana Pendidikan Islam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan NGMP Matematika dan IPA Jenjang MTS Kabupaten Indramayu. Kepada yang terhormat Bapak Bahtiar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
GMP IPA, yang kami hormati Fasda dalam kegiatan PPKB kali ini, serta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan puji syukur kepada Allah kita sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan bermuajaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan yang kedua, jadikanlah kita sebagai diri kita adalah agen perubahan, memperbaiki diri dan sama-sama memperbaiki semua aspek yang ada, khususnya di bidang kependidikan. Dua hal itu Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan tadi peningkatan mutu adalah bagaimana menciptakan madrasah unggul. Tadi saya sampaikan, kita tidak ingin madrasah kita dijadikan sebagai basis pilihan kedua. Oleh sebab itu, berangkat dari motor sebagai penggerak, berangkat dari agen perubahan, agensi, maka timbullah bagaimana kita bisa menjadikan madrasah kita madrasah yang unggul. Saya yakin Bapak dan Ibu, karena semua madrasah hampir rata-rata mempunyai ciri khas dan spesifikasi tersendiri. Apa yang ada khususnya sendiri apa? Itu merupakan bagian daripada keunggulan. Namun dari keunggulan itu Bapak dan Ibu, perlu kita di-manage. Perlu kita membuat satu konsep. Bagaimana inputnya, konsep Bapak dan Ibu. Biasanya Bapak dan Ibu kalau kita berangkat dari manajemen modern aja dulu lah, analisis SWOT ya Bapak dan Ibu. Coba kita buka kembali Pak, sambil belajar aja Pak. Saya ingin mengajak, ayo kita buka, ayo kita belajar, ayo kita baca lagi. Nah, inputnya seperti apa? Dari input kita melakukan langkah selanjutnya proses output dan outcome-nya 4 hal. Jadi Bapak dan Ibu bacanya pelan-pelan saja Bapak dan Ibu, karena seusia kita senyaman Pak Bu, kalau baca 1 jam ingatnya hanya 5 menit, 55 menitnya banyak lupanya. Ya sudah faktor U ya. Dan kalaupun kita jangan jenuh Bapak dan Ibu, kalau kita dikonsentrasikan belajar semuanya baca 1 jam, kita jangan monoton, baca sedikit 10 menit, kita seling TikTok, kita seling game, agar jadi nanti konsen kita tidak. Yang penting sedikit masuk, jangan banyak masuk, banyak keluar. Kan banyak hiburan-hiburan yang kira-kira kaitan dengan ya kita menghilangkan stres. Saya yakin Bapak dan Ibu banyak stresnya semasa pandemi ya Pak Bu. 18 bulan. Saya berharap COVID tidak ada ulang tahun yang kedua. Cukup kemarin 1 kali saja. Bulan Maret itu. Ya Pak ya, Bu ya, ayo kita kita bagaimana memberikan terbaik. Mohon maaf. Ada yang belum vaksin? Yang belum. Karena syarat PTM Pak. Jangan sampai nanti seperti Bapak di Bandung, PTM jalan, ada beberapa siswa akhirnya mandek, diberhentikan dulu. Nggak apa-apa Pak, kalau yang belum Pak, nanti saya antar ke Polres Pak. Karena setiap hari lewat situ pasti semua dulu Pak. Nggak usah takut Pak. Nggak usah takut. Kita yakin bahwa kita sehat. Saya juga pernah takut mau divaksin itu. Sedikit ya Pak. Karena pada saat itu launching Pak,
Saya ingat di Kabupaten Kuningan Pak, hanya 10 orang Pak. Bupati, wakil bupati, Kajari, Kapolres, Dandim, Kepala Kementerian Agama, Kepala Dinas Kesehatan. Ngegetar Pak. Duduk Pak. Ya Allah. Tapi saya kalau berpikir, saya takut. Saya tidak vaksin. Bagaimana saya bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain? Saya punya teman kepala kawah, saya punya teman penyuluh, saya punya teman guru. Nanti kan saya dituding, orang kepalanya aja nggak mau vaksin. Itu Pak, Bu. Tapi bismillah. Tapi alhamdulillah sampai vaksinnya. Oleh sebab itu, saya hanya menyarankan saja. Kalau yang belum, ayo saya antar. Ada yang belum? Gak berani ngacung, takut. Tapi itu juga nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak vaksin juga nggak apa-apa. Karena syarat yang tidak boleh vaksin adalah satu yang bahwa punya penyakit bawaan. Yang kedua LC, lulus COVID, alumni COVID. Itu belum boleh. Nanti nunggu jeda dulu. Ya Bapak dan Ibu yang gitu ya. Barangkali ada yang belum divaksin karena kaitan dengan PTN. Maka sama-sama. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan hari peningkatan mutu. Yang keempat adalah bagaimana kita penguasaan IT. Dengan PKB ini sangat diperlukan. Saya berharap mudah-mudahan di sini tidak ada yang praktek. Paling misalnya gaptek padahal alasan itu HP-nya sudah jadul. Nanti minta kepada ketua NDMP-nya kalau yang anggota HP-nya jadul ya Pak ya. Biar kita sama-sama. Penguasaan IT sangat penting Bapak. Karena di era digitalisasi, era globalisasi. Kayak orang Pak mau pinter karena kita bangun tidur nyarinya HP. Apalagi bapak-bapaknya takut ketahuan. Enggak. Nah itu kan sangat dibutuhkan sekali. Apalagi sekarang di era globalisasi. Kita sudah memasuki periode 5G. Dari 3G ke 4G ke 5G berapa tahun Pak? Nggak ada 20 tahun Pak. Pesat sekali. Coba kalau Bapak melihat di dalam sejarah revolusi industri dari mesin yang ketik sampai ke laptop itu berapa puluh tahun. Sekarang sudah 5G. Saya hanya ingin menitipkan pesan saya. Penggunaan IT silakan. Saya tidak menghalangi privasi Bapak dan Ibu untuk menggunakan medsos. Namun perlu disadari, perlu disikapi, dan perlu kecakapan. Apabila ada konten-konten yang sekiranya menggiring Bapak untuk terus menjawab, namun substansinya tidak paham, berhenti Pak, Bu. Karena kita tidak tahu. Ya mohon maaf, kami terikat dengan ASN. Kami terikat dengan kepegawaian. Jangan sampai kita selaku warga Kementerian Agama memberikan jawaban atau mengikuti konten-konten yang kira-kiranya tidak diperlukan, udahlah sampai lah, gak usah. Sebab mohon maaf ini sebagai gambaran saja, bukan ilustrasi, sedang dalam proses. Salah satu karyawan Kementerian Agama di Sukabumi kan Pak. Ini sekarang dalam proses pemerintahan yang tidak apa. Karena dia mengikuti konten-konten yang menyalahi yang sudah digarisbawahi oleh Kementerian. Kita tidak sadar, misalnya data kita yang kita lakukan itu tidak terdeteksi, ternyata terdeteksi Pak. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tidak menghalangi privasi Bapak dan Ibu. Silakan. Namun berpintar-pintarlah, bercakap-cakaplah untuk memilah dan memilih mana konten-konten yang kira-kira kita tidak perlu.
Mendingan lihat TikTok aja atau lihat hiburan aja daripada yang puyeng-puyeng mikirin tugas sehari-hari aja udah repot, mikirin tugas dan fungsinya saja sudah keteteran. Oleh sebab itu 4 hal tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa dipahami. Itu saja Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan hebat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk acara ini mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara terlaksana. Marilah kita bersama-sama tutup acara pembukaan Diklat Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk MPM Matematika dan IPA Jenjang MPS Kabupaten Indramayu dengan sama-sama membaca hamdalah. Saya selaku membawa acara pada kegiatan ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan kepada Bapak Adi Mirza MPM untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih Ibu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu berkurang kepada kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, hingga kita hingga zaman. Yang saya hormati Bapak narasumber, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Dr. Hani, Pak Dr. Haji Hamid, anak IMSI, yang saya hormati para ketua MGP. Pada kesempatan ini materi yang akan beliau sampaikan yaitu tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk mengefektifkan waktu, bagaimana kebijakan tentang PKB ini? Sebelumnya saya silakan kepada Pak Dr. Haji Hamid Hanafi untuk menyampaikan. Terima kasih. Sedang menuntut ilmu. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, terkait dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan akan saya sampaikan beberapa hal. Nanti mungkin yang ke bawahnya mau bisa materinya bisa disampaikan ya Pak ya. Saya hanya menyampaikan terkait dengan kebijakan Kementerian Agama. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebagai pendahuluan Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada 3 arah kebijakan Kementerian Agama yang ditetapkan dalam rapat kerja nasional sehari-hari, PPT baik dalam proses pembelajaran di madrasah pada mata pelajaran yang kita mampu ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain.
tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Amin. Telah disampaikan tadi oleh moderator bahwa materi yang akan kita bersama-sama diskusikan dari hati ke hati kita adalah terkait dengan toleransi dalam keberagaman. Materi ini sesungguhnya sudah sangat familiar, saya yakin di Bapak dan Ibu semuanya, tapi memungkinkan untuk kemudian kita diskusikan